Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reni Prasetyo. Sekarang kita akan membahas tentang sejarah singkat editing video dan metode editing. Oh ya, ini untuk pelajaran editing audio dan video kelas 11. Kita akan membahas tentang sejarah singkat editing video dan metode editing part 1 ya, karena nanti akan ada beberapa part ya. Untuk pendahuluan ya, saat ini editing video sangatlah penting dalam dunia film, broadcast, bahkan di sosial media pun sekarang banyak video-video harus diediting terlebih dahulu ya, apalagi kalau kamu adalah seorang YouTuber atau konten kreator yang setiap hari harus upload untuk mengisi konten kamu ya, dan kamu juga wajib bisa mengedit video ya. Kalau kamu udah bisa membuat konten dengan baik, kamu mungkin hanya perlu kreativitas kamu, tapi untuk ngedit kamu bisa minta tolong teman kamu. Tapi kalau kamu baru memulai ya, kamu juga harus bisa nih ngedit video ya. Nah, tidak sedikit video-video yang awalnya kurang menarik, kemudian ketika kita udah edit atau diedit oleh sang editor ya, biasanya menghasilkan video yang enak dilihat dan makin menarik ya, ditambah dengan ide kreatif dari si konten kreator. Nah, ini penting banget nih ya, kalau misalkan ngedit itu harus ada ide kreatif ya, karena kalau bikin video cuman ngedit doang tanpa ada ide kreatif, kalian hampir sama orang lain itu udah biasa. Nah, yang penting itu biar kalian bikin videonya yang wah dan belum orang lain atau unik ya, orang lain belum punya. Nah, itu harus punya ide kreatif gitu. Nah, selain kreatif juga dengan perangkat yang mendukung ya, walaupun ide kreatifnya kalau alat ini sebenarnya relatif ya, kadang juga ada yang ide kreatifnya bagus dengan alat seadanya juga bisa. Ada juga yang perangkatnya udah bagus namun ide kreatifnya kurang ya, video juga sama aja gitu ya. Nah, kemudian kamu tahu nggak sih ini orang-orang yang pertama kali ngedit video dan apa sih pengertian editing gitu ya, kita akan ngebahas hari ini ya. Kita masuk pembahasan. Nah, sejarah video editing ini dimulai setelah adanya film bisu milik Lumiere Frere alias Lumiere bersaudara ya. Kenapa disebut Lumiere bersaudara? Karena di belakang namanya itu sama-sama kayak kalau di Indonesia itu marganya Lumiere ya. Nah, ini masing-masing namanya adalah Louis Jean Lumiere dan Auguste Marie Louis Lumiere. Jadi yang tadi nih ya, orang-orangnya itu fotonya yang ini nih. Nah, ini dia nih, mereka berdua ini namanya Lumiere bersaudara. Nah, lewat film yang berjudul La Sortie des Ucines 1895, film ini dibuat dengan sangat sederhana, shoot dan posisi kameranya statis ya. Kalau nggak salah dia juga pernah bikin video yang isinya itu cuman kereta lewat doang, jadi kereta berhenti di stasiun deh, jadi dia ngambil pengambilan gambar itu di stasiun ya. Shootnya sederhana banget, statis ya, kamera cuman still, terus kemudian keretanya lewat gitu. Itu juga mungkin di zaman tahun 1895 itu udah termasuk keren ya gitu. Nah, kemudian pada tanggal 28 Desember 1895 juga ditandai oleh untuk pertama kalinya orang menonton film pertunjukan di sebuah ruangan yang diproyeksikan ke sebuah layar ya. Jadi tanggal 28 ini nih orang baru pertama kali nonton bioskop ya. Bioskop sekarang tuh 21, CGV itu ada karena sekarang tanggal 28 Desember itu pada si Lumiere bersaudara ini bikin pertunjukan ya gitu. Di mana ruangannya? Ya, dimana dia si Lumiere bersaudara ini menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah tanah Boulevard des Capucines ya. Ini ya di Paris, dan kemudian dengan sebagai ruangan bioskop pertama di dunia. Nah, sekarang tempat itu dikenal dengan nama Grand Cafe nih. Untuk Grand Cafe ya kayak gini ya. Itu kalau kalian ke Paris itu Grand Cafe ya kayak gini bentuknya gitu. Ada yang belum pernah ke Paris? Saya belum sih. Oke, lanjut ya. Di itu untuk
sejarah singkat ya tentang video editing gitu. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan ngebahas tentang editing video ya. Nah, editing video ini pengertiannya ada dua ya, dalam broadcast dan dalam film, yang sebenarnya intinya sama, namun akhir dari editing itu maksudnya buat apa itu berbeda ya. Oke. Editing video ya, pengertian editing video dalam dunia broadcast ya adalah proses penggerakan dan menata video shoot atau hasil rekaman gambar menjadi suatu rekaman gambar yang baru dan enak untuk dilihat. Sedangkan kalau pengertian editing video dalam film ya adalah pemilihan adegan atau scene, hasil pengambilan syuting dan penggabungannya dalam urutan yang logis sejalan dengan cerita atau skenario-nya. Namun ada perbedaannya, yaitu di bagian kalau untuk broadcast gambar yang dihasilkannya harus baik ya, harus enak dilihat. Kenapa? Karena untuk broadcast sendiri ya biasanya yang diituin adalah informasi, cerita dan berita-berita. Nah itu kalau misalnya kalian membuat berita itu harus gambar yang dihasilkan itu harus enak dilihat ya, dan ditata dengan rapih, jangan sampai hasil gambarnya tidak bagus. Oke ya, jadi itu untuk pengertian video dalam editing video dalam broadcast dan editing video dalam film, yang sebenarnya pengertiannya sama ya, tapi dalam konteks yang mungkin beda dalam hasilnya ya. Karena kalau di film biasanya dilihat keindahannya, sedangkan kalau untuk pengambilan gambar yang buat berita biasanya yang penting gambarnya jelas sehingga penonton atau audiens yang menonton video ya itu bisa langsung tahu apa maksud berita tersebut gitu ya. Oke, jadi untuk penutup, orang pertama untuk mengedit video adalah bersaudara, di mana mereka juga adalah pencetus ya, orang pertama kali menonton bioskop, dan juga kegiatan editing adalah kegiatan menata dan memilih gambar menjadi kesatuan yang utuh, menjadi urutan yang logis dan enak untuk dilihat ya. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.